Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, Cahaya Islam akan membahas tentang jin korin Nabi Muhammad masuk Islam. Setiap manusia diikuti jin dan jin itu disebut jin korin. Jin tersebut mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, kecuali jin korin yang mengiringi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia masuk Islam, sehingga mengajak beliau untuk berbuat baik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan share ke saudara, teman, dan keluarga kita agar sedikit menambah pengetahuan dan keimanan kita. Dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping, dari golongan jin." Para sahabat bertanya, "Termasuk Anda, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Termasuk saya. Hanya saja Allah membantuku untuk menundukkannya, sehingga dia masuk Islam. Karena itu, dia tidak memerintahkan kepadaku kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadits inilah yang menjadi dalil ulama untuk menyatakan bahwa jin yang kafir bisa saja masuk Islam, seperti yang dialami oleh jin yang mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setan dari kalangan jin korin termasuk setan dari kalangan jin. Syaikh Ibnu Utsaimin ditanya dalam kitabnya berjudul Majmu' Fatawa, "Apa itu korin?" Beliau menjawab, "Korin adalah setan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dengan izin Allah. Dia bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah yang ma'ruf, sebagaimana yang Allah firmankan yang artinya, setan menjanjikan kefakiran untuk kalian dan memerintahkan kemungkaran, sementara Allah menjanjikan ampunan dan karunia darinya. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Akan tetapi, jika Allah memberikan karunia kepada hambanya berupa hati yang baik, jujur, selalu tunduk kepada Allah, lebih menginginkan akhirat dan tidak mementingkan dunia, maka Allah akan menolongnya agar tidak terpengaruh gangguan jin ini, sehingga dia tidak mampu menyesatkannya. Selain itu, tentang korin juga disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang artinya, "Yang menyertai manusia berkata, 'Ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh.'" Quran Qaf ayat 27. Dalam tafsir Ibn Katsir dinyatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah dan beberapa ulama lainnya mengatakan, yang menyertai manusia adalah setan yang ditugasi untuk menyertai manusia. Tafsir Ibnu Katsir. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin, pendamping, dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi mengatakan, dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu bahwa dia bersama kita, agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Syarh Sahih Muslim. Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Munajjid menjelaskan, berdasarkan perenungan terhadap berbagai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dapat disimpulkan bahwa tidak ada tugas bagi jin korin selain menyesatkan, mengganggu, dan membisikkan was-was. Godaan jin korin ini akan semakin melemah, sebanding dengan kekuatan iman pada diri seseorang. Apakah korin juga menyertai manusia setelah dia meninggal? Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan, apakah korin ini akan terus menyertai manusia, sampai menemaninya di kuburan? Jawabnya, tidak. Zahir hadis Allahu alam menunjukkan bahwa dengan berakhirnya usia manusia, maka jin ini akan meninggalkannya, karena tugas yang dia emban telah berakhir. Ketika manusia mati maka akan terputus semua amalnya, kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian jin yang dulu kafir, kemudian masuk Islam, lalu mereka menjadi dai, mengajak kawan-kawan sesama jin untuk ikut masuk Islam. Allah berfirman, "Ingatlah ketika kami arahkan serombongan jin kepadamu untuk mendengarkan Al-Quran, tatkala mereka menghadiri pembacaan Al-Quran lalu mereka berkata, 'Diamlah kalian untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya, untuk memberi peringatan." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 29. Setelah mereka masuk Islam, mereka mengajak jin yang lain untuk masuk Islam. Mereka mengatakan,
bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya sama dengan kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salam. Allah berfirman, mereka berkata, "Hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab, Al-Quran, yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 30. Wallahualam bisawab, terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya dapat notifikasi video bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.